Perjalanannya Paulus sekarang udah tiba di Efesus. Efesus. Nah, ini perjalanan ketiganya nih. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 20. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 20. Nah, nanti metodenya kita akan metode pendalaman Alkitab tuh kan macem-macem ya. Ada yang kita lihat gambaran besarnya, ada yang kita lihat makna kisahnya, ada juga metode yang disebut eksposisi atau yang satu persatu kita lihat. Nah, malam hari ini cenderung saya mau ngajak kita buat lihat satu persatu nih bagian-bagiannya. Karena selain ayatnya yang nggak terlalu panjang, karena kalau misalkan kayak yang 2 minggu lalu ayatnya kan berapa pasal itu ya, nggak mungkin tuh eksposisi. Nah, kali ini kita coba lihat bagian per bagian dari tiap ayat, apa yang menarik, apa yang bisa kita pelajari, apa hal baru, apa maknanya, kita akan telusuri pelan-pelan bersama-sama. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 20. Saya baca secara utuh dulu, baru nanti kita lihat satu persatu. Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Kita garis bawahi ya, beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Namun, ada beberapa orang yang keras hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Ketika Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya selama 2 tahun, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Melalui tangan Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ayat 13. Juga beberapa dukun Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyerukan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat, katanya, "Aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Namun roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapa kamu?" Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa, menguasai, dan mengalahkan mereka semua, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan masyurlah nama Tuhan Yesus.
Banyak di antara mereka yang telah percaya datang dan mengakui di muka umum perbuatan-perbuatan mereka itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di hadapan semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Jadi Bapak Ibu, ini ada dua kisah besar. Kisah pertama adalah ketika Paulus bertemu dengan beberapa orang murid di Efesus. Siapakah beberapa orang murid ini? Apakah mereka betul-betul murid Tuhan Yesus? Apa yang dipercakapkan dengan Paulus, apa yang Paulus ajarkan, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah ketika Paulus itu dilihat mempunyai kuasa yang berasal dari Allah, lalu ada dukun-dukun Yahudi. Kalau di terjemahan 2 itu disebutnya dukun. Anak-anaknya Skewa. Skewa ini imam kepala Yahudi. Mereka mencoba melakukan mujizat yang sebagaimana dilakukan oleh Paulus, mengusir setan, dan sebagainya, tapi ternyata nggak mempan. Hal itu kemudian membuat perubahan dan pertobatan di kalangan orang-orang di Efesus. Nah, kita lihat satu persatu kisah ini. Kita mulai dari ayat yang pertama dan yang kedua. Paulus setelah menjelajahi pedalaman tiba di Efesus. Nah, Bapak Ibu, Paulus itu terakhir berada di Efesus dalam perjalanan dari Korintus. Perjalanan misionarisnya yang kedua, yang mungkin sudah dibahas oleh Pendeta Agus sebelumnya. Nah, sekarang dia datang dari timur, tiba di Efesus dari wilayah Frigia, kurang lebih. Nah, ini nih perjalanan Efesus yang kali ini tuh udah dijanjiin sama sama Paulus di Kisah Para Rasul 18 ayat 21. Nah, kita bisa lihat perjalanan Paulus kemudian sampai di Efesus. Yang menariknya adalah ketika itu dia bertemu dengan beberapa murid. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, endingnya itu didapati beberapa orang murid. Pertanyaan pertama Paulus kepada mereka adalah, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Ternyata ini pertanyaan yang penting, Bapak Ibu. Ada sesuatu nampaknya dari murid-murid ini yang ketika Paulus ketemu sama mereka, pertanyaan pertama mereka adalah, kamu sudah terima Roh Kudus atau belum? Nah, ini menarik. Kita akan lihat selanjutnya akan seperti apa. Ternyata murid-murid ini orang-orang sebetulnya ya, orang-orang yang kemudian dilabelin sama penulis Kisah Para Rasul atau Dr. Lukas sebagai murid. Tapi nanti kita lihat ada banyak perdebatan yang membicarakan mereka nih disebut murid itu layak atau enggak ya. Tapi nanti kita lihat. Yang menariknya adalah mereka bilang belum. Bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada yang namanya Roh Kudus. Nah, melalui jawaban mereka, murid-murid Efesus ini menunjukkan bahwa mereka nggak tahu banyak tentang sifat Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Mereka cukup tahu bahwa untuk diselamatkan dan menjadi murid Yesus, tetapi mereka nggak tahu banyak tentang apa yang Yesus lakukan untuk
orang-orang, termasuk janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga. Nah, makanya kemudian ada yang berkata, para ahli ini, mungkin ini bukan kelompok murid inti yang sebelumnya Paulus ajak bicara waktu di Efesus, yaitu di pasal yang sebelumnya. Di pasal sebelumnya kan Paulus bareng Priscilla, Aquila ngobrol, mengajar di daerah sana. Nampaknya ini bukan kelompok orang-orang dari kelompok di situ. Nampaknya agak beda. Mungkin disebutkan di sana, mungkin ini adalah murid baru, bukan kelompok inti murid-murid Efesus, sebagaimana yang ada di pasal 18 ayat 18 sampai 23. Nah, karena ini adalah murid-murid baru, maka wajarlah mereka tidak mengetahui hal itu. Nah, kemudian Paulus di ayat 3 sampai 4 bertanya lagi, loh, kalau kamu tidak kenal atau tidak tahu bahwa ada Roh Kudus, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Gitu ya. Ini pertanyaan yang valid lagi oleh Paulus. Karena di benak Paulus ketika kita dibaptis ya kita menerima Roh Kudus, gitu ya. Murid-murid Efesus ini nampaknya hanya punya pemahaman dasar tentang Mesias dan pelayanannya. Mereka mungkin dapat dari pesan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bisa aja mereka ini dapat baptisan dari Yohanes, tangan Yohanes sendiri, atau mungkin juga beberapa murid Yohanes yang kemudian melanjutkan pelayanannya setelah Yohanes mati. Nggak ada yang bisa memastikan hal itu. Tapi yang jelas kemudian Paulus menjelaskan kepada mereka, Yohanes itu membaptis dengan baptisan pertobatan. Nah, ini Paulus nunjukin nih kalau baptisan Yohanes itu tuh baptisan pertobatan. Belum tentu kamu paham tentang iman dan keselamatan gitu ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, murid-murid Efesus ini mendengar kedatangan tentang Mesias lewat pesannya Yohanes. Mereka dengar kalau buat menerima Mesias itu butuh pertobatan, tapi kayaknya mereka ini belum dengar kalau Mesias itu udah datang. Mereka kayaknya belum dengar kebutuhan mereka untuk percaya kepada pribadi Kristus dan pekerjaan rohnya yang kudus itu. Jadi ketika Yohanes bilang, kalian yang berdosa, yuk tobat, mengaku percaya, yuk. Bertobatlah mereka, tapi mereka nggak tahu tuh kalau Sang Mesias itu tuh sudah datang. Nah, makanya kemudian beberapa ahli berpendapat bahwa murid-murid ini sebetulnya belum betul-betul jadi orang Kristen. Masalah dalam hal ini adalah mereka disebut murid oleh penulis Kisah Para Rasul. Namun harus dikatakan juga bahwa kata murid itu punya pengertian dan penerapan yang lebih luas daripada sekedar menggambarkan seorang pengikut Yesus. Makanya ada ahli lain yang kemudian berkata, Bruce namanya. Dia jelaskan, ketika orang-orang itu disebut murid tanpa kualifikasi lebih lanjut, tampaknya berarti bahwa mereka dimaksud adalah murid Yesus. Karena kalau Lukas bermaksud menunjukkan bahwa mereka adalah murid dari Yohanes Pembaptis, maka Lukas pasti akan menuliskannya secara eksplisit. Nah, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, kok bisa mereka mengenal
menjadi murid Yesus, tentang karya Mesias di tengah dunia. Nah, hal ini bisa dipahami, Bapak Ibu, karena memang nggak semua orang punya privilege dapat pengajaran yang utuh tentang Yesus Kristus, apalagi yang di daerah-daerah yang pedalaman, cukup jauh, begitu ya. Jadi mereka dengar kabar tentang Mesias, tapi mereka Alek nge-freeze ya. Iya, nggak dengar suaranya. Bentar ya, Bu Ratna ya, freeze. Suaranya hilang. Ya, tunggu sebentar ya. Suaranya hilang. Nah, hilang. Oke, kita lanjut ya. Tadi sempat freeze Kak Alex. Ya, freeze lagi. Udah kelihatan lagi belum Karini? Sudah. Sudah ya? Iya. Koneksinya unstable katanya. Iya. Oke, kita lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, bisa dipahami kenapa hal itu terjadi. Mereka jauh lokasinya dari peristiwa sesungguhnya tentang kehadiran Yesus di Yerusalem sana. Lokasinya jauh sama tempat mereka di Efesus. Mereka mungkin nggak dengar dari ring satunya Yesus tentang pengajaran Yesus. Akhirnya berita yang mereka dapatkan nggak utuh. Nah, itu kemudian yang membuat Paulus datang ke banyak daerah karena dia mau nunjukin atau ngajarin pemahaman tentang Kristus yang seutuhnya, gitu ya. Dan di ayat 5, ketika mendengar hal itu, maka Paulus membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, menariknya adalah ketika Paulus membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus, Paulus menumpangkan tangan atas mereka, Roh Kudus turun atas mereka. Mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menerima karunia-Nya bahkan. Mungkin kalau di terjemahan baru yang pertama tuh kata-kata yang dipakai adalah dan mulailah mereka ayat berapa nih? Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kalau di terjemahan baru 2, udah dipakai kata bahasa lidah dan bernubuat. Nah, Roh Kudus itu menjadi teologi yang cukup sentral dalam perjalanan pelayanan Paulus. Kalau kita baca 1 Korintus, 2 Korintus, surat Efesus, surat Roma, apalagi the whole kisah para rasul ya, kita akan melihat peran Roh Kudus itu tuh cukup banyak diangkat oleh Paulus. Itu kenapa pas pertama kali dia ketemu murid-murid ini, pertanyaannya bukanlah dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertamanya adalah, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Nah, sekarang orang-orang itu berjumlah sekitar 12 orang. Inilah yang kemudian mengingatkan kita bahwa tidak seluruh gereja sinagoge di
Efesus punya pemahaman yang lengkap tentang pribadi dan karya Yesus. Hanya sekelompok kecil. Apalagi yang pernah dijumpai sama Paulus secara langsung begitu ya. Nah, inilah 12 orang yang kemudian bertemu dengan Paulus dan mereka disadarkan akan kehadiran Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus turun atas dia. Lalu di bagian selanjutnya, pasal 8 sampai ayat 8 sampai 10, di sana dikatakan Paulus itu pergi ke sinagoge dan berbicara dengan berani selama 3 bulan di sana. Nah, Paulus emang punya waktu yang lama, Bapak Ibu, buat berkhotbah, buat mengajar di sini. Nge-freeze lagi ya Kak Alex. Terus lagi. Kasihan nggak ini internetnya unstable. Halo, Kak Rini. Ya Kak Alex. Tadi keputus lagi ya? Iya mental lagi Kak Alex. Aduh, maaf ya. Nggak usah pakai gambar kali Kak. Gitu ya, Iya, boleh-boleh deh. mungkin ya biar Oke. kuat. Thank you, Kak Rini. Ini Ya. ada apa nih dengan Depok nih? Tolong nih Depok nih ya. Oke, saya lanjutkan tanpa gambar. Nah, pada akhirnya, meskipun Paulus punya waktu yang cukup di sana buat berkhotbah, ngajar di sinagoge, orang-orang Yahudi menolak pekabaran itu. Nah, yang menariknya dia dapat tempat buat ngajar di ruang kuliahnya seorang non-Yahudi bernama Tiranus. Ruang kuliah di sini disebutnya. Kalau di terjemahan baru apa ya? TB1 apa ya? Iya sama ya, ruang kuliah. Nah, disinilah kemudian Paulus itu mengajar orang banyak. Nah, sebuah tulisanku jelaskan bahwa Paulus itu mengadakan pertemuan di sekolah Tiranus ini dari jam 11 pagi sampai jam 4 sore. Jadi cukup banyak itu waktu yang dia pakai buat ngajar di sana. Nah, ini adalah waktu orang beristirahat dari pekerjaannya. Termasuk Paulus. Paulus kan menghidupi dirinya sendiri ya selama di Efesus ya. Maka berapa ratus jam yang Paulus pakai untuk ngajar orang di sana, di Efesus, khususnya di ruang kuliahnya Tiranus ini. Maka nggak heran kalau pekerjaan Tuhan di Efesus lewat Paulus itu cukup efektif dan cukup luas. Karena langsung diajar sama Paulusnya. Yang notabene Paulus ini memang orang pinter gitu ya. Dari sebelum ngikut Yesus juga emang dia orang pinter. Nah, inilah yang kemudian memunculkan keprihatinan mungkin di hati kita, aduh betul juga ya, kasihan juga ya orang-orang yang di pedalaman Efesus sana yang cuman dapat pengajaran yang sepotong-sepotong tentang Yesus, nggak dapat pengajaran yang berkualitas dari guru yang berkualitas, mungkin hanya ya seadanya begitu ya. Kasihan juga mereka ya. Makanya tadi ada beberapa orang murid yang udah dibaptis tapi nggak tahu Roh Kudus begitu. Ini kan kalau mengingatkan kita pada situasi sekarang juga kan seperti itu ya. Teman-teman Kristen yang di daerah-daerah mungkin nggak bisa dapat banyak pengajaran yang berkualitas gitu ya. Mungkin ada sejumlah penginjil-penginjil berkualitas yang dikirim ke sana, tapi
mungkin nggak sebanyak gereja-gereja di perkotaan gitu. Maka sebetulnya kasihan juga mereka, dan ini adalah persoalan yang struktural begitu ya. Gimana ya caranya memberikan pekabaran Injil, pengajaran yang sehat dan berkualitas ke seluruh pelosok negeri ini gitu. Wong di zaman ini juga mereka berjuang tuh. Jadi ini persoalan yang ternyata sampai sekarang masih juga kita alami gitu ya. Paulus langsung ke Efesus, ratusan jam dihabiskan di situ buat ngajar orang-orang tentang Yesus pribadinya dan karyanya. Dan ini berlangsung selama 2 tahun. Pengajaran Paulus memperlengkapi orang percaya, semua orang yang tinggal di Asia. Loh, kok Asia? Nah, jadi kebayang nih, perjuangan Paulus tuh luar biasa. Ditambah dia menghadapi banyak penolakan di sana. Nah, bagian kedua, nggak ding, masih bagian pertama. Sebelum masuk ke bagian kedua yang juga serunan kocak begitu ya. Kita lihat ayat 11. Melalui tangan Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, di sini Lukas menunjukkan bahwa Allah itu melakukan mujizat yang quotes-unquote luar biasa, di luar dari sesuatu yang biasa. Bahkan di-mention dengan sengaja oleh Lukas bahwa sapu tangan atau kain Paulus aja bisa dipakai buat nyembuhin orang, ngusir roh jahat. Nah, ini mau menunjukkan pekerjaan Allah yang luar biasa di Efesus sana. Menariknya, Lukas itu dengan sengaja nulisnya adalah melalui tangan Paulus, berarti Paulus adalah perantara. Allah mengadakan mujizat. Nah, ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Yang mengadakan mujizat siapa? Bukan Paulus, tetapi Allah. Lewat tangannya Paulus. Itu kenapa kita di GKI itu sangat menghindari pengkultusan terhadap pribadi seseorang selain pribadi Kristus. Makanya kita itu berkali-kali terus-menerus selalu menyuarakan bahwa yang boleh diidolakan bukan manusia, tetapi hanya Kristus. Kristus itu idol yang satu-satunya. Lukas juga menyadari hal itu. Lukas nggak mau pembaca dari Kisah Para Rasul ini kemudian mengidolakan Paulus. Lukas mau pembaca dari Kisah Para Rasul mengidolakan Allah. Melalui tangan Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Nah, ini sapu tangan atau kain ini, atau secara harafiah kalau dipakai bahasa aslinya itu terjemahannya tuh pita keringat atau kain buat keringat gitu ya. Nah, banyak yang Bruce salah satunya, yang dari tadi juga kita pakai nih pendapatnya Bruce. Bruce ini mengatakan bahwa mungkin ini adalah potongan-potongan kain yang dipakai Paulus buat bikin tenda. Nah, kain perca buat ngikat kepala, diikat di pinggang juga. Nah, ini kain yang dipakai. Tapi sekali lagi, bukan kainnya yang canggih. Allah lah yang canggih. Nah, saking canggihnya orang salah memahami. Sapu tangan ini, kain ini dibawa kepada orang sakit. Benar, orang sakit itu sembuh, roh-roh jahat keluar. Yang menarik adalah kisah selanjutnya. Ketika hal yang serupa dilakukan oleh
anak-anaknya Skewa. Ini harusnya munculnya satu-satu nih, malah langsung muncul 4. Nggak surprise dong. Oke, Udah ketahuan ya Kak Alex. ketahuan nih. Aduh. Nggak apa-apa, Oke, kita Kak. lihat poin pertama. Beberapa pengusir setan Yahudi keliling. Nah, kalau di terjemahan baru pertama itu dipakai kata beberapa tukang jampi Yahudi. Di terjemahan kedua dipakai kata beberapa dukun Yahudi. Nah, ternyata beberapa dukun Yahudi pada saat itu, jadi kan kita tahu ya di Efesus itu kan penyembahan berhala, itu menjadi hal yang cukup umum di masyarakat mereka. Perdukunan itu cukup umum. Nah, pada saat itu adalah pengusir-pengusir setan atau dukun Yahudi ini yang melakukan perdagangan mereka dengan banyak tahayul dan upacara. Nah, mereka mencoba ngusir setan niru apa yang dilakukan oleh Paulus. Jadi mereka melihat formula kesuksesan Paulus, mereka tiru gitu ya. Yang kocak adalah ketika mereka mencoba melakukan hal itu, mereka menyerukan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat, katanya ayat 13 ya. Aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Wah, ini juga menarik nih. Mereka mengusir roh jahat dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Berhasil? Gagal. Kenapa gagal? Gimana ceritanya? Mereka mau mengusir roh jahat dalam nama Yesus, tapi Yesus sendiri nggak punya relasi dengan mereka secara pribadi. Makanya mereka bilang, saya usir kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka cuma tahu bahwa Yesus itu Tuhannya Paulus, bukan Tuhannya mereka. Mereka nggak punya relasi pribadi sama Yesus. Nah, ternyata dalam pola yang sama, mungkin orang-orang Kristen zaman sekarang pun punya situasi yang serupa. Kita mengenal Yesus yang dikhotbahkan oleh pendeta. Atau kita mengenal Yesus yang dipercaya pasangan saya. Atau kita mengenal Yesus yang dipercaya orang tua saya. Tapi kita nggak punya relasi yang pribadi dengan Yesus. Nah, kalau seperti itu, maka posisi kita mirip nih sama dukun-dukun Yahudi. Bawa-bawa nama Yesus, tapi kita nggak punya relasi yang personal sama Yesus. Yang menariknya adalah Lukas menyoroti jawaban dari roh jahat itu. Yesus saya tahu. Ayat 15. Namun roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapa kamu? Itu ya. Ternyata roh jahatnya kenal sama Yesus. Kenal juga sama Paulus. Gitu ya. Dan dia jelas nggak pergi. Karena yang ngusir siapa? Kamu bawa-bawa nama Yesus. Kamu tidak saya kenal. Gitu. Kemudian di ayat 16, lalu orang yang dirasuk roh jahat itu, nah ini ada kata yang penting, salah satu bentuk yang diperbaiki oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat berapa ini ya? Ayat 16. Ini di terjemahan baru pertama itu kan bahasanya gini. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, ini kan kalau dibaca sama orang awam, apalagi yang baru buka Alkitab, mungkin mereka akan heran dengan kata menggagahi. Menggagahi kan konotasinya ke sana ya. Negatif. Apalagi setelah itu mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang. Waduh, makin-makin kan.
Nah, diubahlah terjemahannya oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi, ada Bapak Ibu yang sudah pegang TB2? Belum, Kak. Ah, Menguasai. menguasai, betul Pak Tom. Dan ini kata yang lebih tepat, karena kata yang dipakai adalah katakureo. Ini pelafalannya begini. Nah, dalam terjemahan baru, ini kata yang sering dipakai itu memerintah, mau memerintah, menggagahi. Nah, ini nongol sekali nih. Ini angka ini berarti dipakai berapa kali ya? Nongol sekali. Nah, definisinya adalah memperoleh kekuasaan di atas, memerintah dengan tangan besi, berbuat seolah-olah berkuasa. Maka tepatlah ketika kemudian diterjemahkan menjadi menguasai. Lalu orang itu dirasuk roh jahat itu, menerpa, menguasai, dan mengalahkan mereka semua. Kalah ternyata orang-orang, anak-anaknya Skewa ini. Karena mereka mencoba mengusir roh dalam nama Yesus yang tidak mereka imani. Ayat 17. Hal itu, kejadian itu diketahui oleh semua orang Yahudi dan Yunani yang tinggal di Efesus. Dan mereka ketakutan. Nah, ternyata insiden dengan putra-putranya Skewa ini mengesankan orang-orang yang percaya dengan realitas mistikal begitu ya. Nah, ini bikin mereka takut. Takutnya ada dua nih. Bisa takut sama setannya, kok setannya berkuasa, atau bisa takut sama Allah. Nah, tapi karena pada akhirnya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, maka kita tahu kemana takutnya mereka. Menariknya adalah banyak orang yang tadinya percaya datang mengaku dan menceritakan perbuatannya. Ini di ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah percaya datang dan mengakui di muka umum perbuatan-perbuatan mereka itu. Percaya kepada siapa? Percayanya bisa dua macam. Mungkin percaya pada kuasa Paulus, kuasa Allah lewat Paulus, atau bisa juga orang-orang yang percaya sama dukun-dukun Yahudi ini. Gitu ya. Nah, lebih clear ketika kita baca ayat 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Jadi yang tadinya percaya pada sihir, ayat 19 bicara soal mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di hadapan semua orang. Nah, ini menarik nih. Ini kan berarti sebuah deklarasi bahwa selama ini saya salah. Wah, ini nggak tentu dimiliki sama semua orang nih. Dia berani mendeklarasikan di hadapan orang benar, selama ini yang saya lakukan, yang saya percaya, keliru. Saya sudah melihat pekerjaan Allah lewat Paulus, dan saya mau percaya pada Allah. Dibakar sama mereka buku-bukunya. Bukunya senilai berapa? Bukunya senilai 50.000 uang perak. 50.000 uang perak ini kalau dirupiahkan ke sekarang itu jadi berapa? Salah satu penafsir mengatakan bahwa nilai 50.000 keping perak saat ini diperkirakan 1 juta sampai 5 juta. Bukan rupiah, tapi dolar. Berarti kan ini puluhan M ya. Loh, kok bisa gede banget? Ya sangat memungkinkan Bapak Ibu. Ketika orang sudah sakit, nggak sembuh-sembuh, depresi, medis nggak bisa, sangat mudah digoyang untuk percaya pada hal-hal yang di luar nalar. Makanya dijanji-janjikan sama dukun-dukun ini berani mereka bayar. Yang prasejahtera aja mungkin rela jual ternak mereka, apalagi orang yang kaya di Efesus sana. Jadi bisnis ya, Kak Alex ya. Jadi bisnis, ini kan kayak dukun-dukun palsu begitu ya. Berani bayar mereka.
Kan ada juga kan banyak juga tuh yang bukan hanya buat kalau zaman sekarang ya buat menyembuhkan penyakit, tapi juga buat bikin kaya gitu ya. Kita harus bayar lalu kemudian nanti dibikin kaya sama dukunnya. Lah pertanyaannya kalau emang tuh dukun yakin bisa bikin orang itu kaya, kenapa harus bayar di depan ya? Kenapa nggak persenan aja? Ya udah bikin dulu saya kaya, nanti saya bagi berapa persen kalau betul udah kaya. Lah tapi enggak, selalu minta di muka. Duluan. Mm-mm. Nah itu kan berarti sudah ketahuan ya. Nah orang-orang seperti ini bertobat ketika melihat kuasa Allah lewat Paulus di Efesus sana. Maka pada akhirnya firman Tuhan tumbuh, tersebar, dan makin berkuasa. Nah ini menunjukkan bahwa hasil akhir, ya sebetulnya belum akhir sih kalau perjalanan di Efesus masih panjang ya. Hasil akhir dari dua kejadian ini tuh jelas sepadan. Yang bertobat bukan cuman 12 murid tadi, tetapi juga dukun-dukun bertobat, orang-orang yang pernah melakukan praktek dukun itu, praktek sihir itu bertobat, dan orang banyak yang lain juga mengenal Tuhan, firman-Nya makin berkuasa. Nah, sampai sini pembahasan kita.